Allah itu bebas menentukan apapun untuk kita. Kita minta A, bisa jadi dikasih A. Tapi bisa jadi dikasih B. Bisa juga dikasih C. Karena di dalam setiap itu ada sesuatu yang menurut Allah terbaik untuk kita. Kita pengen beli motor. Ternyata setelah kita beli motor, punya motor, malah justru motor itu mencelakai diri kita sendiri. Jadi orang yang misalkan arogan, membahayakan orang lain, mencelakakan orang lain, motornya dibikin untuk maksiat. Bener nggak? Dari kata Allah, daripada kamu nih kalau dibeli motor nih, ente nih, tahu saya nih, kamu bakal dipakai nggak bener nih. Udah mendingan kamu kesenggol motor aja lah sebelum beli motor. Secara logika kan begitu. Bener nggak? Allah baik nggak tuh? Allah baik karena menghindarkan kita supaya tidak berbuat maksiat. Itu kan hasil dari doa kita. Meskipun menurut kita itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, tapi menurut Allah itu adalah sesuatu yang baik. Fa'idha ta'allaqa qalbuka bihajatin min hawaijid dunya wal akhirah, ketika hatimu tercantol, berkaitan terkait dengan keinginan atau hajat dunia ataupun akhirat, farji' ila wa'dillah, maka kembalikan semuanya kepada janji Allah. Waqna' bi ilmillah, dan terimalah dengan keilmuan Allah. Wala tahris fa fil harsi ta'abun wa mazallah, dan janganlah pernah terlalu menggebu-gebu, karena di dalam hirsun itu ada kecapean, bukan kecapean, kecapean. Ngerti capek? Kesusahan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita punya keinginan, baik itu keinginan dunia ataupun keinginan akhirat, nah ini perlu dicatat nih. Keinginan itu bukan hanya keinginan dunia, tetapi juga keinginan akhirat. Maka kembalikan semuanya kepada janji Allah. Dan terimalah dengan ilmu Allah. Dan jangan pernah menggebu. Wala tahris. Bener nggak? Jangan terlalu. Apa kalau bahasa Jawanya tuh? Ya hirsun lah. Apa, Bi? Bahasa Sundana no? Ada lemes. Menjuwet cenah cek orang Jawa mah. Ayo weh. Saking kahayang nanya. Setiap hari dipikirin ya. Karena kadang-kadang kita begitu kan. Padahal di dalam hirsun itu ada ta'abun wa mazallah. Ada capek. Orang semuanya udah ditentuin kok. Ngapain capek-capek? Nanti kalau belum paham tentang kalimat pertama tadi, di dalamnya lebih dalam lagi pembahasannya. Tapi sedikit demi sedikit udah mulai ketangkep ya. Bener nggak? Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian ternyata doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ketahuilah bahwa sebenarnya Allah sudah menyiapkan akan semua keinginan kita itu, ya. Tetapi bukan pada waktu yang kita inginkan, tetapi pada waktu yang Allah inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Kira-kira nih, masuk akal nggak? Kalau seandainya kita mintanya A, tapi dikasih oleh Allah B, masuk akal nggak? Empi pengen beli motor. Nah, ya Allah, saya pengen beli motor, ya Allah, pengen punya motor. Tapi sama Allah dikasihnya sepeda. Masuk akal nggak? Masuk. Kira-kira adil nggak Allah tuh? Atau minta beli motor malah ketabrak motor? Kalau kita memandangnya dari sisi manusia, nggak adil. Ya, apanya? Berarti doa kita nggak dijawab dong. Padahal itu adalah jawaban dari doa kita.
Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya yang enak bagaimana? Ya enak yang nggak usah doa. Hah? Loh, logikanya kan begitu. Kalau kita pengen A, kemudian sama Allah, ternyata Allah lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang terbaik buat kita. Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Padahal kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Mulai dari apapun, dari A sampai Z yang ada di dalam diri kita, bahkan sampai mati, itu sudah ditentukan oleh rizkinya. Udah ditentuin oleh, ya kalau semuanya udah ditentuin, gak usah ngedoa dong. Tinggal berusaha. Karena doa menurut orang yang ahli tasawuf, arif billah, doa itu bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Jadi kan tadi kuncinya gini, Allah itu bebas menentukan apapun untuk kita. Kita minta A, bisa jadi dikasih A, tapi bisa jadi dikasih B, bisa juga dikasih C. Minta motor malah ketabrak motor. Allah berhak nggak nentuin itu? Berhak. Ya bonggarnya kamu minta. Hah? Karena di dalam setiap itu ada sesuatu yang menurut Allah terbaik untuk kita. Belum tentu. Nih contoh. Kita pengen beli motor. Ternyata setelah kita beli motor, punya motor, malah justru motor itu mencelakai diri kita sendiri. Jadi orang yang misalkan arogan, sombong, terus ngejalanin motornya ugal-ugalan, membahayakan orang lain, mencelakakan orang lain. Motornya dibikin untuk maksiat. Bener nggak? Dari kata Allah, daripada kamu nih kalau dibeli motor nih, ente nih, tahu saya nih, kamu bakal dipakai nggak bener nih. Udah mendingan kamu senggol motor aja lah sebelum beli motor. Secara logika kan begitu. Bener nggak? Allah baik nggak tuh? Allah baik karena menghindarkan kita supaya tidak berbuat maksiat. Itu kan hasil dari doa kita. Meskipun menurut kita itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, tapi menurut Allah itu adalah sesuatu yang baik. Nih, ngaji itu harus begitu. Lah, terus bagaimana dong? Kalau kita takut bahwa doa kita nanti tidak sesuai dengan keinginan kita, lebih baik nggak usah berdoa. Bi, kumaha? Pada nggak doa amal ya? Bi kira-kira bakal ayah jodoh nanti? Pasti bakal kenging jodoh. Jadi mau ngedoa nggak kira-kira kalau udah pasti bakal dapat jodoh? Ngedoa tuh nanti bisa A bisa B jawabannya, Pi. Yang simpel mah nggak usah ngedoa. Allah juga tahu apa yang kita inginkan. Tinggal berusaha. Pengen nikah, tapi nggak mau berusaha. Kira-kira gimana tuh? Pengen jadi orang kaya, tapi nggak mau berusaha. Kira-kira gimana tuh? Ya bisa jadi nanti jawaban itu adalah tidak sesuai dengan jawaban kita, sesuai dengan keinginan kita. Udah gini aja lah logikanya. Setiap orang pengen jadi orang kaya kan? Bener nggak? Pengen jadi orang yang sukses, bener nggak? Bener. Usaha akhirnya kan? Ada nggak orang yang sedikit ngomong, sedikit ngedoa, ya, tapi dia tunjukkan dengan kesungguhannya, ya. Habis sholat nggak pernah wiridan, nggak pernah doa ya Allah ya Allah. Tapi habis sholat dia langsung ngerjain sesuatu yang harus dia kerjakan. Sholatnya awal waktu. Waktu itu adalah uang, ibaratnya gitulah. Sehingga waktunya tidak ada yang terbuang. Semua waktunya maksimal bisa digunakan. Produktif. Kira-kira kalau ngelihat orang seperti ini bakal sukses nggak? Bener kan? Padahal dia nggak ngedoa loh. Nggak ngedoa ya Allah sampai saya pengen jadi orang sukses. Tapi kalau kita lihat dengan ciri-ciri seperti itu,
dia bisa jadi kemungkinan 99% jadi orang yang orang kaya, orang sukses. Dilihat dari mana? Dilihat dari kesungguhannya, dan di dalam hatinya pasti ada tujuan. Berarti doanya itu bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Ada lagi orang yang, ya Allah, habis sholat, Allahumma ya Allah, Allahumma aghnina ya Allah, siapa yang jadi orang kaya, siapa yang jadi sukses. Tapi semua waktunya tidak digunakan dengan maksimal. Kira-kira kemungkinan bisa jadi orang kaya nggak? Kemungkinan bisa jadi orang sukses nggak? Hah? Kecil lah. Orang jualannya asal-asalan gitu kan. Harusnya jualan itu 12 jam, ini jualan 1 jam. Hah? Nah, ini masuk dalam prinsip berdoa dengan perbuatan itu lebih hebat daripada berdoa dengan daripada hanya berdoa dengan ucapan. Berdoa dengan perbuatan itu lebih hebat daripada hanya berdoa dengan ucapan. Yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik adalah berdoa dengan ucapan dan berdoa dengan perbuatan. Ucapannya harus sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya harus sesuai dengan keinginannya. Itu yang pas. Kalau cuma ngomong doang namanya jadi tong kosong, nyaring bunyinya. Kalau tongnya ada isinya kan nggak nyaring bunyinya, nggak banyak ngomong kan, tapi berisi gitu. Ada nggak di sini organisasi ini kita ngomong belak-belakan aja ya? Jadi biar kita agak, ada orang yang sangat menghargai waktu. Begitu azan Allahu Akbar, langsung dia ambil wudhu, terus gak pakai pujian-pujian tuh, sholat sunnah langsung, habis itu sholat berjamaah. Ada nggak? Ada juga orang yang pujian dulu, nungguin orang kumpul. Nggak ada salahnya, semuanya baik. Tetapi kalau hanya supaya menunda-nunda waktu, itu jadi kurang baik juga. Silakan kita analisa dari situ saja. Jadi mempergunakan waktu sebaik mungkin. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wal asri innal insana lafi khusr.